Oke, selamat pagi. Belum luar biasa, masih kurang. Jadi ulangi untuk semua kelas 8. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, Pak luar biasa, kalian luar biasa. Jadi supaya lebih luar biasa lagi, karena hari ini hari Senin, jadi kita mulai dengan tepuk semangat. Bisa? Oke, jadi semua berdiri di bagian luar meja. Oke, kita akan tepuk semangat seperti biasa. Jadi tepuk semangat itu supaya membakar semangat kita hari ini. Masih ingat kan tepuknya? Oke, dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya, supaya lebih semangat. Tadi itu masih kurang semangat. Jadi mungkin saya minta Jansen di depan untuk pimpin. Ayo Jansen, silakan untuk contoh ke teman-teman, karena dari tadi dia paling semangat. Oke, di depan Jansen. Oke, kita mulai sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Jansen, yang lain jangan duduk. Oke, jadi karena kita semangat, kita sehat, kita luar biasa hari ini, jadi kita mensyukuri rahmat Tuhan. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Pak minta Firin memimpin kita dalam doa. Silakan Firin di depan. Teman-teman, izinkanlah saya membawakan doa ini dengan agama Katolik. Marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sekarang ini kami ada kegiatan belajar mata pelajaran IPA. Ya Tuhan, semoga dengan pelajaran ini kami dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru, dan semoga kami dapat mengerti apa yang dijelaskan. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih untuk Firin. Jangan dulu duduk, karena setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kalau tadi berdoa sebagai rasa cinta kita terhadap Tuhan, syukur kita terhadap Tuhan, sekarang kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya siap, gerak. Oke, kita akan mendengar instrumennya dari YouTube. Kita akan bernyanyi dengan sikap tubuh yang sempurna. Marilah
Oke, tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Apalagi di hari Jumat kemarin tanggal 28 Oktober kita memperingati hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Jadi kalian menyanyikan banyak lagu wajib. Di situ lirik-liriknya sangat bagus, sangat membangun. Terutama lagu apa kira-kira? Bangun. Iya, jadi masa yang akan datang kewajibannya siapa? Kewajibannya anak-anak muda kewajiban mula. Jadi harus semangat belajar. Oke, setelah kita berdoa, bernyanyi, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Jadi akan diabsen satu persatu. Oke, jadi kalau di absen harus menjawab, mengacungkan tangan dan menjawab hadir Pak. Oke, semuanya duduk siap gerak. Oke, jadi perhatian ke sini. Agnesia Murni, Alexandra Namar, Alex Endri Wangka, Apriliano Syukur, Avelia Devina Mulia, Digna Avelandia Nastria, Efrosia Susana Efrati, Elfrida Firina Setia, Florianus Jegaun, Gregorius Sari Sansen, Hieronymus Germani Guntur, Lucia Jennifer Putri, Maria Astri Liokta Hela, Maria Skolastika Michel, Maria Susiana Dawas, Maria Juliana Ayu Jaman, Natalia Nasur, Petrus Jelahu, Silvanus Kavaso, Yasinta Jaimun. Ulang, Yasinta Jaimun. Oke, Yasinta Jaimun. Oke. Berarti semuanya hadir untuk hari ini. Bagus, luar biasa karena hari Senin, jadi masih semangat. Oke, selanjutnya kita akan membuka laptop. Jadi kalau tadi sudah absen, kita buka slide. Sebelum melihat gambar yang ada di slide, Pak mau bertanya dulu, siapa yang ingat pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat tentang sistem apa? Angkat tangan, kalau mau jawab angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Sistem apa jadi? Sistem pencernaan pada manusia. Oke, sepakat tentang sistem pencernaan? Oke, jadi benar, kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Waktu itu kita belajar tentang nutrisi. Ya, ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Kita belajar juga ada organ-organ pencernaan, perut, kerongkongan, lambung dan seterusnya. Dan juga gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, waktu itu membahas tentang pencernaan, berarti ada membahas tentang makanan. Nah, hari ini kita juga akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Topiknya berbeda, tetapi masih berhubungan dengan makanan. Nah, jadi coba arahkan pandangan ke depan, ke samping ini. Di slide itu ada berapa gambar di situ? Iya, ada 2 gambar. Gambar apa itu? Iya, kue donat. Gambar kiri dan gambar kanan. Beda tidak tampilannya? Berbeda. Oke, tampilannya. Nah, yang kiri itu ada warnanya, ada tampilannya menarik, yang kanan masih polos. Nah, di sini untuk menjawab, jika disuruh memilih kue donat pada gambar mana yang menjadi favorit kalian, siapa mau jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Mana yang favoritnya kalian? Yang kiri atau yang kanan? Kalau dilihat tampilannya, siapa? Fradi. Yang kiri. Yang kiri. Siapa lagi yang mau jawab? Siapa? Ya, yang mana? Yang kiri.
Yang kiri. Oke, deretan paling sana. Yang mana? Yang kiri. Oke, semua menjawab yang kiri. Kira-kira alasannya mengapa pilih yang kiri? Siapa mau mengutarakan pendapatnya? Misalnya disuruh memilih, ambil yang kiri. Kira-kira apa alasannya? Apa dasarnya? Kenapa saat disuguhkan dua makanan yang sebenarnya sejenis, donat semua, tapi kalian pilih yang kiri? Mengapa? Siapa bisa jawab? Oke, Nastria. Karena warnanya ungu. Oke, karena warnanya. Kalau yang kanan kan polos. Oke, jadi warna apa yang ada di situ? Ada yang putih, kuning, ada yang merah, keunguan. Jadi menarik, menarik perhatian. Oke, tadi kita lanjutkan. Jadi Nastria tadi menjawab memilih kue donat yang gambar di kiri karena warnanya. Jadi memang kalau kita membeli makanan sebagian besar dipengaruhi oleh penampilan. Jadi seperti kita juga, misalnya kalau menilai seseorang pasti melihat penampilan, ya tidak? Misalnya Jansen menilai siapa gitu pasti dilihat yang rapi, yang rambutnya bagus. Begitu juga saat kita membeli kue, membeli makanan, pasti yang dilihat sebagian besar melihat penampilannya. Jadi kue makanan itu supaya lebih menarik, supaya lebih enak, lebih sedap, ada zat yang ditambahkan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. Oke, jadi kita lihat di slide. Nah, jadi hari ini kita akan berpindah topik baru. Topiknya tentang, baca sama-sama, zat aditif dan zat adiktif. Iya, jadi mirip. Ada aditif, ada adiktif. Nanti kita cari tahu apa perbedaannya. Nah, untuk pertemuan hari Senin 31 Oktober 2022, pertemuan pertama itu kita khusus membahas zat aditif. Jadi yang adiktifnya di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ada berapa di situ tujuannya? Iya. Di situ ada 6 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian zat aditif dengan benar. Tujuan kedua, melalui diskusi dan pengamatan produk makanan dan minuman, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Tujuan ketiga, melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif dalam makanan berdasarkan fungsinya dengan benar. Tujuan keempat, kita baca sama-sama, ayo. Melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif alami dan buatan pada makanan dengan benar. Oke. Tujuan kelima, melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman serta dengan benar. Oke, tujuan keenam, melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan LKPD tentang identifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman dengan baik. Oke, jadi itu harapannya setelah pembelajaran ini semua tujuan ini bisa tercapai. Oke, jadi itu tujuan. Dari manfaatnya setelah mempelajari ini kita bisa tahu tentang zat aditif itu seperti apa. Oke, selanjutnya jadi Pak mau beri sedikit motivasi. Jadi karena masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda kemarin, jadi sebagai pemuda, sebagai pemudi, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk hari ini kita belajar IPA tentang zat adiktif, belajar dengan baik, diskusi dengan baik, supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Oke, selanjutnya apa ini?
penilaian. Oke. Seperti biasa setiap pembelajaran ada penilaiannya. Di sini ada berapa jenis penilaian? Oke. Ada 3 penilaian. Sambil saya cek. Pepin, penilaian pertama namanya penilaian apa? Sikap. Oke, penilaian sikap. Di situ ada 3 poin yang dinilai. 1 apa? Disiplin. 2, 3. Oke, jadi di situ ada 3 hal yang dinilai. Selanjutnya penilaian pengetahuan, ada tes tertulis, pilihan ganda, dan yang terakhir penilaian apa? Iya, penilaian keterampilan. Yang dinilai itu penilaian kinerja saat berdiskusi, saat melakukan presentasi. Jadi akan dinilai karena di akhir pelajaran sebentar kita akan umumkan siapa kelompok terbaik, yang kinerjanya terbaik. Oke, jadi itu gambaran pendahuluan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Oke. Iya, jadi kita masuk ke kegiatan inti. Jadi mulai fokus, tidak boleh ngobrol lagi, arahkan pandangan ke depan. Oke. Saya kasih waktu dulu untuk mengamati. Silakan dilihat gambarnya. Gambarnya ada berapa gambar di situ? Oke, dilihat dulu gambar apa. Oke, dilihat gambarnya. Di sini ada berapa gambar? Oke. Gambar pertama, gambar apa ini? Kue dengan warna yang sangat menarik, ya tidak? Nah, lebih menarik lagi dari donat tadi. Dan di sebelahnya ada gambar minuman dengan 3 macam warna. Ada warna hijau muda, terus ada kuning dan ada merah. Jadi semua penuh warna. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah beli jajan pasti cari yang warnanya menarik. Malah kalau disuruh minum, disuruh pilih air putih dan jus atau minuman yang berwarna, pasti lebih pilih yang berwarna. Padahal air putih lebih sehat, tapi semua melihat dari penampilan. Jadi ada warna, maka di situ ada selera juga. Jadi warna menentukan selera biasanya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Di situ juga ada gambar makanan dan minuman. Coba diamati dulu. Nah, di sini ada gambar jus, ya tidak? Nah, di sini jus ini ada dari tomat, ada dari jeruk, lemon. Nah, warnanya juga mengikuti warna buahnya. Misalnya kalau jus tomat, maka warna jusnya itu merah. Ya tidak? Oke, jadi di sini ada beberapa varian jus. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar apa itu? Tumpeng, ya. Ada di dalamnya ada nasi apa? Nasi kuning, pintar. Oke, lagi-lagi di sini memang jago kalau bahas makanan, ya. Jadi ada nasi kuning, di sebelah ada jus berbagai macam buah dengan warnanya juga mengikuti warna buah, dan di samping kanan ada nasi kuning. Nah, nasi kuning itu warnanya pasti kuning. Nah, makanya dinamakan nasi kuning. Jadi kesamaannya seperti gambar pertama tadi, sama-sama warna. Nah, di slide sebelumnya kue warna, di slide sebelumnya juga minuman warna. Di sini ada minuman berwarna, di sini juga ada
ini nasi yang berwarna. Nah, nanti kalian kritisi apa yang ada di dalam gambar itu. Tapi sebelumnya kita lanjut menonton satu video masih sebagai stimulus. Jadi di sini ada video, harap diperhatikan dengan baik. Terkait BPOM yang menemukan zat berbahaya dalam makanan di Jawa Barat, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menemukan belasan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya saat melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dari 35 sampel makanan yang dicurigai, terdapat sekitar 13 makanan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti formalin, borax, hingga makanan yang mengandung pelama tekstil. Bahan makanan tersebut mengandung zat kimia berbahaya, kemudian disita petugas agar tidak dikonsumsi masyarakat. Rencananya hal serupa juga akan dilakukan di beberapa pasar tradisional lainnya untuk mencegah peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir kita ke Oke, jadi setelah kita mengamati ada 2 slide yang memuat 4 gambar totalnya ditambah video. Nah, jadi seperti biasa Pak memberikan kesempatan kalian untuk berpikir apa maksud dari gambar itu tadi, apa maksud dari video, apa maksud dari gambar ini, gambar yang ini, apa maksudnya. Nah, kalian kritisi, buat pertanyaan masing-masing minimal 2 pertanyaan lah. Jadi Pak kasih waktu 5 menit karena sekarang kita masuk di tahap problem statement. Jadi di tahap problem statement ini instruksinya setelah mengamati gambar berbagai makanan dan tayangan video, apa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian? Buatlah beberapa daftar pertanyaan yang berhubungan dengan zat adiktif. Kemukakan pertanyaan tersebut kepada guru dan teman-teman. Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan berpikir kritis buat pertanyaan tentang gambar dan video tadi. Silakan. Oke, Pak sambil mengecek pertanyaan yang ditulis, minimal 2 setiap orang, lebih juga boleh. Sudah berapa yang ditulis? Rem? 1. Oke, ditambah lagi. Murni? Oke, ya ditulis. Ayu sudah? Berapa pertanyaan Ayu? Sudah berapa? 1. Oke, dilanjutkan. Syukur. Oke, bisa sambil diskusi dengan teman duduk. Setia. Sudah berapa? 1, Pak. Oke.
Sedikit lagi Bang. Ada yang sudah buat 2? Jenny sudah 2? Oke, masih 1. Ayo ditambah lagi. Oke, Reil di sini saya lihat sudah 2 pertanyaannya, mantap. Oke, yang lain, ayo jangan mau kalah. Oh, Dawas sudah berapa ini Dawas? 2, Pak. Oke, Dawas juga sudah 2. Oke, mantap. Sudah? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah acungkan tangan. Ayo. Sudah? Sudah awak deretan sana. Vito sudah? Sudah. Oke, kalau memang hanya berhasil buat 1 pertanyaan tidak apa-apa. Jadi semuanya sudah ya. Waktunya sudah habis juga untuk menyusun pertanyaan. Jadi kita akan mengemukakan pertanyaan itu di hadapan teman-teman. Jadi apa pertanyaan yang muncul dari video, dari gambar ini tadi. Nah, ini untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Oke, sekarang siapa yang mau mengemukakan pertanyaannya? Angkat tangan. Siapa? Siapa? Ada yang ragu-ragu? Jasir, mau atau tidak mengemukakan? Oke, Vito kalau mau angkat tangan harus tinggi. Angkat tangan. Oke, semua angkat tangan. Yang tidak mau angkat tangan, angkat kaki. Oke, semuanya angkat tangan. Jadi saya tunjuk, nanti maju dibacakan di depan. Yang pertama Maria Hela. Oke, silakan Maria Hela di depan sini. Oke. Menggunakan mikrofon. Apa pertanyaanmu Hela? Zat aditif apakah yang terkandung dalam makanan tersebut? Zat aditif apakah yang terkandung dalam makanan tersebut? Oke, kita catat ya. Saya ambil spidol dulu. Zat aditif apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Oke, kita tulis. Pertanyaan 1 dari Hela. Zat aditif apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Oke, mantap. Jadi tadi kan sudah diberitahu kalau kita belajar tentang zat aditif. Nah, di sini Hela bertanya, zat aditif apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang mau? Ayo, siapa? Panita dari yang duduk paling belakang, Ayu. Silakan maju Ayu. Apa pertanyaanmu yang sudah disusun? Apakah makanan dan minuman yang warnanya menarik aman untuk kesehatan? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Ayu. Jadi, pertanyaan dari Ayu, apakah makanan dan minuman
yang warnanya menarik. Yang warnanya menarik, aman untuk kesehatan. Aman untuk kesehatan. Oke, mantap. Jadi dipikir tentang kesehatan. Oke, jadi Pak kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau mengemukakan? Coba angkat tangan. Guntur, ayo. Jadi hari ini yang duduk di belakang yang bertanya. Oke, Guntur silakan bertanya. Mengapa harus ditambahkan zat aditif ke dalam makanan? Oke. Mengapa harus ditambahkan zat aditif? 3. Pertanyaan dari Guntur. Mengapa harus ditambahkan zat aditif pada makanan? Oke, jadi di sini Pak beri kesempatan tadi ketiga orang. Kira-kira ini gambaran pertanyaan ya yang telah kalian susun, dan yang lain juga pasti memiliki pertanyaannya. Mungkin ada yang sama, tetapi di sini diwakilkan oleh 3 orang. Jadi pertanyaan pertama dari Hela, coba kita baca sama-sama ya. Zat aditif apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Kedua dari Ayu, apakah makanan dan minuman yang warnanya menarik aman untuk kesehatan? Yang ketiga dari Guntur, mengapa harus ditambahkan zat aditif pada makanan? Oke, jadi itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebentar kalian sendiri yang akan menemukan jawabannya. Nah, sekarang kita akan pindah ke tahap berikutnya. Setelah problem statement, kita pindah ke tahap ketiga dari kegiatan inti kita hari ini, yaitu data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini Pak akan membagikan kelompok. Jadi di sini ada berapa kelompok? 4. Nah, nama-nama anggotanya sudah ditampilkan di slide. Kelompok 1 itu Jenny ketuanya. Acungkan tangan Jenny. Oke. Anggotanya Murni, Vito, Wangka, dan Natalia. Oke. Yang kedua, kelompok 2 Firin. Angkat tangan ketua Firin ya. Anggotanya Hela, Tria, dan Jansen serta Namar. Oke. Kelompok 3 ketuanya Kavaso. Oke. Anggotanya Dawas, Mitchell, Efrati, dan Jelahu. Kelompok 4 Gani, angkat tangan ketuanya. Anggotanya Ayu, Mulia, Zaimun, dan Syukur. Oke. Sebelum dilanjutkan silakan duduk bergabung dalam kelompok. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 di belakang. Karena akan dinilai, jadi tidak boleh bersuara, hanya bergerak kaki tangan, suara tidak diperlukan. Oke, silakan. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 aman? Kelompok 1 aman? Ini? Oke. Vito ayo duduk. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompoknya Firin. Oke, Vito di samping Vito di situ. Kelompok nyari kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Jadi kita beri nama kelompoknya. Kelompok 1 namanya kelompok pewarna. Kelompok pewarna. Kelompok 2 namanya kelompok pengawet. Yang awet muda di sini. Kalau di sana tadi hidupnya penuh warna. Kalau di sini awet muda. Kelompok 3 namanya kelompok penyedap. Mungkin di sini orangnya sedap. Oke. Kelompok terakhir namanya kelompok pemanis.
Apakah kalian setuju kelompok 4 manis? Oke, jadi setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi kan sama-sama, ada yang hidupnya penuh warna, kelompok pewarna, kelompok pengawet, penyedap, dan pemanis. Jadi apa maksudnya nama-nama kelompok itu? Nanti kalian cari tahu sendiri. Apa itu pewarna, apa itu pengawet, penyedap, pemanis. Nanti akan dicari tahu sendiri. Oke, sebelum diskusi ini dimulai, ada beberapa petunjuk yang harus kita baca bersama. Petunjuk nomor 1, bergabunglah dalam kelompok sesuai arahan guru. Petunjuk nomor 2, bacalah petunjuk pada LKPD. Akan dibagikan LKPD-nya. Ketiga, simak video yang ditayangkan oleh guru. Keempat, lakukan identifikasi zat aditif pada kemasan makanan ringan yang kalian miliki dan jawablah pertanyaan pada LKPD. 5, gunakan bahan ajar dan buku paket sebagai penunjang untuk menjawab pertanyaan. Oke, Pak akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Oke, jadi setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD. Nah, jadi coba buka dulu LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di situ di LKPD itu ada tabel. Nah, ada 2 jenis tabel. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah diinstruksikan untuk membawa makanan ringan. Kita sepakati untuk membawa makanan ringan. Coba setiap kelompok, Pak periksa apakah sudah dibawa. Nah, 3 jenis disepakati. Coba kelompok 1 angkat. Oke, pasti dia yang akan makan semuanya. Oke, kelompok 2 coba. Oke, sudah dibawa. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, mantap. Oke, jadi nanti di petunjuk di LKPD itu mengidentifikasi, berarti kita di sini akan mengidentifikasi di snack itu, misalnya snack ini, biskuit top strawberry. Coba dilihat semuanya. Di bagian belakang ada namanya komposisi. Oke, ada banyak kan komposisinya. Nah, nanti di bagian komposisi itu kalian lihat apa zat aditif yang dipakai. Nanti diisi di LKPD-nya. Coba lihat tabel yang pertama, tabel hasil identifikasi zat aditif. Di situ tulis jenis makanannya,
zat aditif yang dipakai apa, dan dia itu sebagai apa? Apa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan zat aditif lain. Nah, lanjut ke tabel berikutnya. Kelompokkan dia termasuk pewarna alami atau buatan, pemanis alami atau buatan. Lalu menjawab pertanyaan diskusi. Nah, ada, coba dilihat di bawah tabelnya itu ada 4 pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, selain itu ada juga kotak untuk mengisi kesimpulan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD ini, supaya kalian tahu dan ada gambaran tentang zat aditif, maka terlebih dahulu kita akan menonton tayangan video tentang zat aditif. Jadi disimak baik-baik karena di situ ada materi tentang zat aditif. Oke, lepas dulu snacknya. Oke, jangan diamati terus snacknya, jadi nonton video dulu. Oke. Halo sobat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna daerah. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aditif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Lanjut. Zat aditif Aditif adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Berbeda dengan zat aditif, dicatat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif itu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Oke, itu zat aditif. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk zat aditif. Yang pertama adalah zat pewarna. Zat pewarna. Oke, yang pertama adalah zat pewarna. Mana kelompok pewarna tadi? Oke, jadi ternyata kalian ini termasuk jenis zat aditif. Oke, kita lanjut. Warna adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna yang menarik. Coba ingat-ingat, nasi kuning yang pernah kalian makan, kira-kira warna kuningnya didapat dari mana ya? Zat aditif bisa berasal dari sumber alami ataupun buatan. Pada nasi kuning, zat pewarna yang digunakan adalah zat pewarna alami, yaitu kunyit. Kunyit saja nih, nasi kuning pakai kunyit. Ataupun bisa juga buah naga. Walaupun zat pewarna alami lebih sehat, tapi warna yang dihasilkan tidaklah secerah zat pewarna buatan. Sementara itu, zat aditif buatan diperoleh lewat proses reaksi kimia, termasuk untuk zat pewarna. Strukturnya diusahakan menyerupai pewarna alami. Zat pewarna buatan lebih murah dan warnanya lebih cerah, tapi konsumsi berlebih bisa memberikan efek samping. Itu adalah zat aditif pewarna. Selanjutnya adalah zat aditif pemanis. Untuk zat pemanis kita yang kedua zat pemanis. Mana kelompok pemanis? Tunjukkan senyum paling manis. Oke, jadi ternyata pemanis juga adalah
zat aditif. Terbiasa menggunakan berbagai jenis zat pemanis alami seperti gula pasir, gula kelapa, sampai gula aren. Gula ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa. Zat pemanis buatan memiliki rasa manis yang hampir sama dan bahkan lebih manis dibandingkan pemanis lainnya. Zat pemanis ini umumnya digunakan untuk penderita diabetes yang tidak dapat mengkonsumsi gula alami. Contoh zat pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, dan sorbitol. Itu merupakan zat aditif pemanis. Selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet adalah Mana kelompok pengawet? Iya, jadi pengawet juga zat aditif. Beberapa contoh zat pengawet buatan adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Tapi ada pula zat pengawet alami yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah proses pengasinan dan juga pemanisan. Asinan sayur dan manisan buah dibuat untuk menjaga agar sayur dan buah tidak cepat busuk. Nah, ini adalah manfaat dengan menambahkan zat pengawet. Kita tahu ya, ini adalah zat aditif pengawet. Selanjutnya adalah zat aditif penyedap atau penyedap rasa. Pasti langsung tahu nih, kalian generasi micin ya. Nah, jenis zat aditif yang satu ini pasti sudah familiar di telinga teman-teman, karena pasti tahu micin nih atau monosodium glutamat yang disingkat MSG. Zat tersebut masuk ke dalam zat penyedap. Penyedap makanan digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang, cengkeh, dan merica juga termasuk ke dalam zat penyedap yang bersifat alami. Bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk menambah selera makanan. Tapi ketika menggunakan micin atau MSG, itu ada batas maksimalnya yang ditentukan, yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan jadi generasi micin yang makan benar-benar berlebih ya. Jangan-jangan bahwa cuma makan MSG doang. Itu zat penyedap, pasti kalian tahu. Selanjutnya adalah zat pemberi aroma. Aroma dari makanan dapat meningkatkan selera kita, sehingga seringkali zat pemberi aroma ditambahkan pada makanan maupun minuman. Pada minuman berperisai buah, misalnya zat aroma juga digunakan agar menyerupai jus buah alami. Pemberi aroma yang terbuat dari senyawa sintetis juga sering disebut dengan essence. Beberapa essence yang sering digunakan memiliki aroma buah seperti apel, pisang, nanas, dan anggur. Itu adalah zat pemberi aroma, misalnya essence. Selanjutnya ada zat pengental. Zat pengental itu membuat tekstur makanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pula. Terkadang kita perlu mengentalkan makanan supaya lebih menarik. Zat pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau melengkapkan dan mengentalkan bahan makanan yang dicampur air. Contohnya pengental alami itu adalah pati, gelatin, bahkan agar-agar. Selanjutnya di yang terakhir nih, ada zat pengemulsi. Jenis zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan kelembaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang dapat digunakan pada mayones dan mentega. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa zat aditif ada beberapa macam. Ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, zat pemberi aroma, zat pengental, dan zat pengemulsi. Untuk menambahkan pemahaman, Mr. Kip tampilkan sebuah tabel nih, dan juga bagian-bagian atau contohnya dari masing-masing zat aditif agar kalian lebih jelas. Kita tahan ya 5 detik. Nah, coba perhatikan di sini ya. Jadi dari video tadi kita sudah ketahui ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, penambah aroma, ada juga tadi dijelaskan pengental dan pengemulsi. Nah, nanti contoh-contohnya seperti ini, contoh bahan buatannya seperti ini. Nah, jadi nanti di LKPD kalian setelah
dibagikan tadi, kalian akan mengidentifikasi di 3 jenis snack yang kalian bawa apa-apa zat aditif yang terkandung di dalamnya. Nah, misalnya di sini, oh, madu itu pewarna, berarti nanti misalnya ada makanan yang mengandung madu atau madu itu pemanis. Jadi misalnya ada makanan yang mengandung madu, gula putih, berarti itu dicentang sebagai pemanis. Nah, nanti dipilih lagi pemanis alami atau buatan. Nah, misalnya ada makanan sebentar mengandung MSG atau vetsin. Nah, itu kan penyedap. Nanti dicentang di kolom penyedap dan itu dicentang juga sebagai penyedap buatan. Bisa dipahami instruksinya? Bisa? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2, 3, 4. Oke, jadi untuk menunjang diskusi, setiap kelompok sudah mendapat bahan ajar, buku paket, dan setiap kelompok sudah difasilitasi masing-masing setiap kelompok 1 Chromebook. Oke, jadi Chromebook ini bisa kalian mencari informasi melalui browsing di internet untuk mendukung pengerjaan LKPD kalian. Jadi informasinya dari bahan ajar, dari buku paket, dan dari browsing internet. Jadi usahakan hanya browsing materi tentang zat aditif karena akan dibantah. Oke, jadi sekarang silakan didiskusikan pengerjaan LKPD-nya, kita lanjutkan. Oke, jadi kesepakatannya snacknya itu biskuit top strawberry, biskuit top cheese wafer, dan Tenggo Koko tiramisu. Oke, silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. tepung terigu, gula minyak dan putih, mengandung tepung, ada sedap beberapa, susu bubuk, skim, lesti, sebagai sirup gas, pengembang adonan.
Sambil diskusi akan dinilai proses diskusinya apakah semua aktif atau tidak. Jadi akan berkeliling di setiap kelompok. Kelompok 4, kelompok pemanis. Bagaimana? Jadi berarti yang pertama yang dipilih. Oke, berarti nama produknya di sini. Oke, mana komposisinya mulia? Nah, jadi dicek. Kan di buku ada misalnya yang pewarna itu apa-apa saja. Misalnya ini, kenapa pewarna? Nah, kayak begini. Kan di situ ada ditulis pewarna apa, nanti ditulis di situ. Oh, kalau garam itu termasuk apa? Misalnya di sini penyedap. Nah, maka kalian ada tidak garam di sini tadi setelah dilihat? Ada ya, berarti tulis garamnya dicentang di penyedap. Nah, garam juga bisa pengawet, bisa 2 centang. Terus ada gula di situ Ayu? Nah, berarti gula itu termasuk apa di sini? Nah, ya maka tulis gula centang di kolom pemanis. Seperti itu, tinggal centang. Coba buka yang berikut. Nah, nanti tinggal centang. Misalnya pemanis, gula itu alami atau buatan. Di sini kan di buku di informasinya ada sebagai pemanis alami gula pasir. Centang di alami atau tulis. Bisa mengerti ya? Oke. Kelompoknya Jenny bagaimana? Nah. Pastikan lurus centangnya, takut nanti saat presentasi salah baca. Bisa kalian garis. Oke. Ambil cari dari sini misalnya. Supaya ada yang lain Kelompoknya real. Oke. Lanjutkan.
7 itu makanya jadi yang terbaik. Nanti dapat 3 dan 12 nih. Pemanis sudah sampai di mana tugasnya? Oke, lanjutkan. Oke, video yang tadi bisa dicari di Chromebook di YouTube, tapi volumenya jangan terlalu besar. Bisa dicari di YouTube kalau mau diputar ulang videonya. Nah, coba ini. Nah, kata kuncinya tadi zat aditif.
Oke, untuk lebih paham bisa dinonton ulang videonya per kelompok karena sudah ada Chromebook, tapi volumenya diperkecil. Oke, seperti kelompoknya Rail di sini mereka menonton lagi videonya.
Oke, setelah dicek setiap kelompok sudah bagus. Bagaimana, sudah selesai pengerjaannya? Oke. Karena sudah selesai, mana kelompok pemanis, kelompok pewarna, kelompok 1 sudah, diskusinya lancar, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4 yang di belakang kelompok pemanis sudah. Oke. Selanjutnya kita lihat, kita sudah sampai di tahap kelima, verification. Jadi setelah mengolah data melalui diskusi, presentasikan di depan kelas dan berikan tanggapan atas hasil presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok pewarna. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi presentasi di depan kelas. Oke, kelompoknya Jenny, silakan. Nah, di sini untuk menghemat waktu, kelompok 1 akan membacakan hasil identifikasi untuk produk pertama. Kita sepakati produk pertamanya apa? Biskitop strawberry. Coba diambil biskitopnya. Oke, jadi kelompok 1 akan membacakan hasil identifikasi untuk biskitop strawberry dan akan menjawab pertanyaan diskusi nomor 1. Kelompok 2 sekarang arahkan pandangan ke depan, mata, telinga, semua ke depan. Oke, kelompok yang di belakang syukur. Oke, jadi saat teman mempresentasi, kalian dengar, mungkin ada yang mau ditanggapi sebentar di akhir presentasi, itu bisa. Oke, jadi silakan kelompok 1 sapa dulu teman-temannya baru dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Merek biskitop strawberry. Zat aditif yang dipakai yang pertama Allura Red E192, yaitu sebagai pewarna. Yang kedua garam, yaitu sebagai pengawet dan penyedap. Asam sitrat, yaitu sebagai pengatur kemasan. Gula sebagai pemanis. Bubuk stroberi sebagai penambah aroma. Bubuk vanilin sebagai penambah aroma. Perisa stroberi sebagai penyedap. Lecitin kedelai sebagai pengemulsi. Lanjut, setelah mengidentifikasi biskitop strawberry, silakan dijawab pertanyaan nomor 1. Baca pertanyaannya baru dijawab. Sebutkan jenis-jenis zat aditif yang ada pada kemasan makanan dan minuman yang telah kamu identifikasi. Jawabannya, yang pertama pewarna, kedua penyedap, ketiga pemanis, keempat pengawet, kelima pemberi aroma, dan keenam antioksidan. Oke, itu tadi hasil identifikasi dari kelompok 1. Mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang produk yang dibawa itu biskitop strawberry. Dengan berbagai komposisinya sudah dijelaskan, pengelompokannya itu termasuk apa, dan sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Coba Pak cek dulu LKPD-nya. Di sini kelompok 1 menjawab bahwa jenis-jenis zat aditif itu pewarna, penyedap, pemanis, pengawet, pemberi aroma, dan antioksidan yang mereka jawab. Oke, jadi ini sudah luar biasa.
Mantap untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Disimak kelompok yang presenternya. Ada yang mau menanggapi, silakan berdiri. Selama ini jika memasak kita sering menambahkan MSG. Apa solusi untuk menggantikan MSG agar makanan tetap terasa sedap? Oke, jadi tadi kelompok 1 menjelaskan jenis-jenis zat aditif, ada penyedap. Nah, tadi di video juga bahas penyedap. Nah, ditanyakan oleh kelompok 2, bagaimana cara mengganti MSG jika memasak supaya tetap enak makanannya. Silakan ditanggapi. Kita bisa menggantikannya dengan penyedap alami. Misalnya garam dapur, bawang merah dan cabai merah dan bumbu-bumbu lainnya. Oke, jawaban dari kelompok 1 itu kita menggunakan penyedap alami. Tadi ada garam, bawang dan bumbu-bumbu lainnya. Oke, luar biasa jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Pas? Oke, jadi dengan demikian kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, akan duduk kelompok 1. Selanjutnya kita panggil giliran berikutnya kelompok 2. Kelompoknya Firin, silakan maju. Kelompok 2 tadi nama kelompoknya apa? Pengawet. Harapannya semuanya awet muda. Oke. Jadi untuk kelompok 2 kita beri kesempatan untuk membaca tentang produk pada Biskuit Cheese Wafer Cream. Oke, kelompok lain bisa dicek benar tidak komposisi yang mereka baca. Oke, silakan dimulai kelompok 2. Sapa dulu teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan jawaban yang kami telah isi. Biskuit Cheese Wafer Cream, pewarna sunset yellow, pemanis gula, pengawet garam, penyedap garam, monosodium, Biskuit Cheese Wafer Cream, sunset yellow pewarna, gula pemanis, garam pengawet, garam penyedap, monosodium penyedap, perisa artifisial susu penyedap, letisin kedelai pengemudi. Oke, itu untuk produk cheese wafer cream. Selanjutnya bacakan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Apa pertanyaannya di situ? Sebutkan contoh zat aditif alami dan buatan dari golongan pewarna, pemanis, pengawet dan penyedap. Jawabannya pewarna alami, wortel, kunyit, daun suji. Pewarna buatan, Vaseline, FCF atau hijau, Allura red atau merah, Sunset yellow, FCF atau kuning. Pemanis alami, gula pasir, madu, gula aren. Pemanis buatan, sakarin, aspartam, siklamat. Pengawet alami, garam dapur, bawang putih, asam cuka. Pengawet buatan, natrium benzoat, natrium nitrit, asam propionat. Penyedap alami, garam dapur, bawang putih, cabai merah. Penyedap buatan, vetsin atau MSG, monosodium glutamate. Oke, luar biasa. Jadi ini produk yang diidentifikasi setelah Pak periksa di komposisinya. Yang dijawab oleh kelompok 2 itu sudah benar. Begitu juga untuk pertanyaan diskusinya. Oh, ini aditif alami dan buatan, contoh-contohnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kelompok lain bagaimana? Ada yang beda atau sama? Oke, karena sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok pengawet.
Oke, kurang meriah, lebih meriah lagi. Oke, silakan duduk kelompok pengawet. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok apa? Penyedap. Oke, silakan maju kelompok penyedap. Membawa produknya, makanannya, apa yang diidentifikasi? Tenggo, Koko, Tiramisu. Ini punya yang kelompok 2. Oke, ready yang mempresentasikan. Sapa dulu teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Merek atau jenis makanan Tenggo Choco Tiramisu. Zat aditif yang dipakai: gula sebagai pemanis, lecitin kedelai sebagai pengulsi, garam sebagai pengawet dan penyedap, perisai sintetik sebagai penyedap, pewarna alami karamel kelas 4 sebagai penyedap. Pewarna ini. Pertanyaan: apakah fungsi zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman tersebut? Jawaban: fungsi zat aditif diantaranya sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran atau zat pengikat logam, pemanis, pengasam, pengembang adonan, serta pengawet. Pemberian zat aditif pada makanan secara garis besar bertujuan untuk: 1. Mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang. 2. Agar makanan lebih menarik. 3. Agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. 4. Untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. 5. Agar makanan lebih tahan lama disimpan. Oke, mantap. Untuk kelompok 3, bagaimana kelompok lain? Sama jawabannya? Oke, jadi kelompok 3 tadi mengidentifikasi Tenggo, Koko, Tiramisu. Komposisinya sudah sesuai, zat aditifnya sesuai, dan jawabannya juga tentang fungsi zat aditif sudah sesuai. Jadi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok penyedap. Silakan kembali ke tempat duduk. Kesempatan terakhir kita berikan untuk kelompok pemanis. Silakan maju kelompok pemanis. Ayo maju kelompok pemanis, silakan gerakan dipercepat. Zaimun sudah di depan meninggalkan teman-temannya. Sepertinya karena Tenggo di depan. Oke, ini punya yang kelompok 3. Oke, jadi di sini kelompok 3 membaca tabel tentang mana tadi ya? Tentang pengelompokan zat aditif alami dan buatan. Silakan kelompok pemanis, silakan. Yang ini. Ayu yang bacakan, silakan Ayu. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan semua jawaban kami. Pewarna alami yaitu pewarna alami karamel. Pewarna buatan Anura Red E129 dan Sunset Yellow. Pemanis alami yaitu gula. Pengawet alami garam. Penyedap alami garam. Penyedap buatan monosodium glutamat atau MSG, perisa stroberi, perisa artifisial susu, perisa sintetik. Aditif lainnya alami yaitu lisetin keledai atau pengembussi. Aditif lainnya buatan yaitu asam sitrat atau pengatur keasaman, bubuk stroberi dan bubuk vanilin atau pemberi aroma.
Pertanyaan nomor 4. Setelah mengidentifikasi zat aditif buatan pada makanan, jelaskan dampak penggunaan terhadap kesehatan. Yang pertama, pewarna sintetis seperti Aloe Red dan Social Yellow dapat menimbulkan masalah perhatian dan hiperaktif pada anak jika tercampur dengan pengawet natrium benzoat. Yang kedua, Monosodium glutamate (MSG). Pada orang yang sensitif terhadap MSG dapat mengaktifkan Chinese Respiratory Syndrome, yaitu sakit kepala, kulit merah berkeringat, rasa kebas dan terbakar di mulut serta mual. Dampak yang pernah adalah dada, rasa sakit, detak jantung cepat dan tidak normal, sulit bernapas, muka bengkak serta tenggorokan bengkak. Itu saja kelompok 4. Oke, jadi kelompok 4 telah mengelompokkan zat aditif alami dan buatan serta dampaknya terhadap kesehatan. Jadi di sini mereka memilih sampelnya itu monosodium glutamate atau MSG, saat menimbulkan Chinese Restaurant Syndrome. Oke, dengan gejala-gejala yang telah disebutkan sudah bagus. Bagaimana kelompok 1? Sesuai atau ada perbedaan? Sesuai. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, nah sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 4 dan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, setelah kita mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, 4, sebelum diberikan penguatan atau kesimpulan, mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Oke, dari kelompok 3, silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita mengetahui kalau zat aditif buatan yang kita konsumsi berlebihan? Oke, bagaimana kita mengetahui kalau zat aditif yang kita konsumsi sudah berlebihan? Oke, pertanyaannya sudah bagus, sudah luar biasa. Jadi memang untuk mengonsumsi zat aditif itu tidak boleh berlebihan karena akan memberikan dampak negatif, ada sakit dan penyakit yang ditimbulkan. Jadi batasan yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan, nah batasan itu sebentar akan dijelaskan oleh Pak di bagian penguatan. Oke, nanti akan dijelaskan. Pertanyaan dari Reil kita tampung dulu. Nah sebelum dijelaskan, Pak mau tanya, mungkin ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi, hasil presentasi. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Nah, ada catatan tadi. Oke, yang pertama untuk kelompok pemanis, silakan menyimpulkan. Siapa yang mewakili? Guntur? Oke, dari situ saja apa yang bisa disimpulkan dari diskusi hari ini? Silakan. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik saat memproses, mengolah, mengemas maupun menyimpan makanan. Oke, sudah menyimpulkan tentang zat aditif. Mungkin ada yang lain yang mau menyimpulkan? Kelompok pengawet, siapa yang bisa? Salah satu. Setia, silakan. Fungsi zat aditif diantaranya sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran atau zat pengikat logam, pemanis, pengasam, pengembang adonan, serta pengawet. Pemberian zat aditif pada makanan secara garis besar bertujuan untuk yang pertama, mempertahankan nilai gizi makanan karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang.
Yang kedua, agar makanan lebih menarik. Yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Yang kelima, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Oke, sisa satu orang lagi kesempatan. Ada lagi? Siapa? Ayo bisa, silakan berdiri. Berdasarkan sumbernya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Ada 4 golongan zat aditif yang sering ditambahkan ke dalam makanan. Adalah 1. Pengawet, 2. Pemanis, 3. Penyedap, dan 4. Pewarna. Baik, terima kasih untuk Guntur, Setia, dan Ayu yang telah menyimpulkan. Sudah luar biasa. Jadi karena kalian sudah menyimpulkan, selanjutnya untuk penguatan. Jadi ada sedikit hal yang akan dijelaskan di sini. Coba semua perhatian ke depan, ke proyektor. Ayo. Oke, jadi sudah disimpulkan. Kita penguatan di sini sambil Pak jelaskan sambil tanya-tanya. Oke. Jadi tadi kita belajar tentang zat aditif. Nah, zat aditif seperti yang ditampilkan di slide itu bahan yang ditambahkan dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas atau menyimpan makanan. Oke. Berdasarkan sumbernya zat aditif ada berapa? 2. Oke. Murni zat aditif ada berapa? 2. Yang pertama namanya zat aditif alami, yang kedua zat aditif buatan. Oke, alami dan buatan itu berdasarkan sumbernya. Selanjutnya berdasarkan fungsinya, zat aditif terdiri dari berapa? 7. Oke, yang pertama pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga yang keempat 5, 6, 7. Iya, oke. Contoh-contohnya sudah kalian bacakan saat presentasi tadi. Nah, fungsi zat aditif itu kalau pewarna yang memberi warna, penyedap yang buat makanan tambah sedap, begitu juga aroma, menghasilkan aroma, pemanis dan lain sebagainya. Dan tujuan kita menambahkan zat aditif itu seperti di slide, mempertahankan nilai gizi, makanan lebih menarik, mutu tetap terjaga, dan konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet, dan agar makanan lebih tahan lama jika disimpan. Nah, ini tabelnya seperti yang ditampilkan di video juga tadi. Nah, berarti pewarna kunyit, pewarna alami atau buatan? Oke. Terus gula putih, pemanis alami atau buatan? Oke. Penyedap alami itu contohnya cabai, jahe, kunyit. Pengawet alami itu garam, gula, kapur, cuka, dan es batu. Begitu penambah aroma alami contohnya serai, daun jeruk. Kalau yang buatan contohnya seperti di slide. Oke, tadi ini sudah banyak terdapat di kemasan makanan yang buatan. Selanjutnya, oke, seperti pertanyaan dari kelompok 3 tadi tentang bagaimana batas penggunaan zat aditif. Nah, batas maksimal penggunaan harian BMP atau Acceptable Daily Intake (ADI) merupakan batasan yang tidak menimbulkan risiko jika dikonsumsi oleh manusia dengan perhitungan per kilogram berat badan. Nah, ini tabelnya. Jadi tadi Ray tanya bagaimana batas yang aman. Misalnya vetsin, kalian di rumah pasti sering masak pakai monosodium glutamate atau vetsin. Nah, coba lihat di vetsin di sini. Batasan ADI per kilogram berat badan itu ini. Mana vetsin di sini? 0 sampai 120 mg per kilogram berat badan. Oke. Terus kalau asam benzoat 0 sampai 5 mg
0 sampai 5 mg. Nah, jadi misalnya Jansen punya berat badan 40 kg, mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif yang 0 sampai 5, maka batas maksimal zat aditif itu diperbolehkan untuk dimakan harian itu adalah 5 dikali berat badannya Jansen, 200 mg untuk per hari. Seperti itu. Nanti dicek sendiri berat badannya. Oke. Nah, ini yang berikutnya, dampak negatif aditif seperti ini sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi ya. Jadi kalau MSG dikonsumsi terus-menerus, itu kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, stres. Begitu juga yang lain. Jadi konsumsi secukupnya saja, jangan berlebihan. Oke, selanjutnya kita post test. Jadi soalnya ditampilkan di depan. Silakan siap kertas, tulis nama. Soalnya ada di depan. Ada 2 nomor, ini nomor 1, ini nomor 2. Kita mulai dari nomor 1, langsung dijawab. Jadi tulis nama, kelas, jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa, silakan. Oke, silakan dimulai. Oke, silakan kerja nomor 1. Nanti kalau sudah baru dipindahkan ke nomor 2. Di situ soalnya Budi melakukan analisis zat aditif buat snack yang dimakannya dengan komposisi sakarin, asam benzoat, eritrosit, MSG. Ada batasnya, harus kurang dari 300 mg, kurang dari 100 mg, kurang dari 300 mg, kurang dari 120 mg. Nah, tapi di situ ada jumlahnya. Kalian cari mana yang jumlahnya melanggar batas. Nah, penyakit yang mungkin dialami Budi jika mengkonsumsi secara terus-menerus snack tersebut adalah apa? Nomor 1 sudah gampang kan itu, tinggal lihat komposisinya. Kalau sudah kita move ke nomor 2, sebuah makanan ringan memiliki komposisi berikut ini: bawang putih, bawang merah, garam, gula, MSG, dan pewarna biru berlian. Hasil analisis kandungan zat aditif yang benar terhadap makanan tersebut adalah titik. A. Terdapat zat aditif alami yaitu bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan MSG. Sedangkan zat aditif buatannya yaitu pewarna biru berlian. B. Makanan tersebut mengandung zat aditif alami yaitu MSG, garam, gula, dan zat aditif buatan yaitu bawang merah, bawang putih, serta pewarna biru berlian. C. Makanan tersebut mengandung zat aditif buatan yaitu MSG dan pewarna biru berlian, sedangkan yang lainnya merupakan zat aditif alami. D. Makanan tersebut aman dimakan karena tidak mengandung zat aditif buatan. Jadi silakan dianalisis kandungannya apa, jawabannya apa, silakan diisi.
absen. Apa yang kalian pilih? Nomor 2 apa? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpul di ketua yang taruh di meja guru. Silakan dikumpul. Oke, setelah menyelesaikan post-test, selanjutnya kita umumkan kelompok dengan kinerja terbaik. Kelompok siapakah itu? Apakah si pewarna, si pengawet, si penyedap, atau si manis? Oke, hari ini semuanya bagus. Hanya harus dipilih satu kelompok yang memiliki kinerja terbaik dan tenang. Kerjanya adalah kelompok penyedap. Mana kelompok penyedap? Oke, berdiri kelompok penyedap. Tepuk tangan dulu kelompok penyedap. Oke. Apakah semua snacknya diberikan ke kelompok penyedap? Oke, jadi tetap ya snacknya makan masing-masing. Oke, selanjutnya kita menanyakan perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang perasaannya seperti nomor 1, mana jempolnya? 2 jempol. Oke, mana Guntur? Nomor 1 atau nomor 2? Oke, semuanya menunjukkan jempol, berarti semuanya happy dengan pembelajaran hari ini. Nah, karena happy, maka saya juga happy. Terus untuk selanjutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya itu materi zat aditif. Jadi pulang dipersiapkan, dibaca materinya tentang zat aditif supaya saat pelajaran mudah, proses pembelajarannya mudah. Oke, karena kalian berikan jempol, di sini ada pantun juga. Siapa mau bacakan? Siapa mau baca pantun? Ya, Rin baca dengan intonasi, dengan oke, silakan dibaca. Kue lapis enak dimakan. Dibeli ibu dari pasar. Masa muda jangan disia-siakan. Pergunakan untuk giat belajar. Masa muda jangan disia-siakan. Orang bilang masa muda sekali, senang-senang saja, itu salah. Karena hanya sekali, yang manfaatkan dengan baik, beri yang terbaik supaya tua tidak menyesal. Karena hal paling menyakitkan dalam hidup adalah penyesalan. Apa bisa putar ulang? Tidak bisa. Jadi saat SMP belajar, sekolah sampai lulus SMA hajar, supaya nanti tidak hidup dalam penyesalan. Jadi paling pahit dari hidup adalah penyesalan. Saya lah itu. Jadi supaya jangan jadi manusia yang menyesal, masa mudanya jangan disia-siakan. Pergunakan untuk makan, bukan untuk belajar. Oke. Nah, karena hari ini sudah selesai pembelajarannya, waktunya juga sudah selesai, jadi kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Setelah berdoa kita tepuk semangat, baru pembelajaran diakhiri. Paminta Jenny dari kelompok pewarna untuk berdoa. Semuanya berdiri dan sikap yang layak dan pantas untuk berdoa. Bukan sikap siap, siap berdoa. Oke. Silakan Jenny. Teman-teman, izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami
Tepuk semangat, ayo berdiri untuk mengakhiri pembelajaran kita. Tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.